Ya, baik pemirsa Sultan TV, Anda masih bersama kami dalam bijak hari ini dan kita masih bahas wadas ricuh rebutan tambang andesit. Saya juga masih ditemani Pak Gufroni SHMH, Kepala Litigasi LBH PP Muhammadiyah. Kalau kita kembali kepada tema kita hari ini, Pak, bahwa kericuhan ini betul ya, berarti dipacu atas rebutan tambang andesit tadi dan bukan soal penolakan pembebasan lahan dan juga penolakan proyek strategis nasional. Saya kira perlu diluruskan, Mbak. Jadi menurut hemat saya bahwa lebih tepat ini adalah bukan rebutan. Oke. Jadi warga itu sama sekali tidak merebut karena itu tanah mereka, Mbak. Siap. Ya, kalaupun kemudian ini menjadi bancakan, bisa jadi bancakan bagi kepentingan oligarki. Saya kira itu ya. Okay. Jadi ini perlu diluruskan bahwa memang tidak semua gitu ya, tapi sebagian besar warga Wadas menolak terkait dengan penambangan batu andesit. Jadi kalau dikatakan rebutan, tidak rebutan karena itu tanah mereka. Jadi menurut data yang kami peroleh itu luas untuk pengerukan ya, lahan untuk yang dikeruk itu sekitar luasnya 145 hektar. Dan itu tanah warga gitu, bukan tanah pemerintah gitu ya. Nah, itu ya, jadi artinya ini perlu diluruskan. Dan yang kedua bahwa pada prinsipnya masyarakat mendukung program pemerintah, mendukung pembangunan ya, sepanjang bahwa itu untuk kepentingan masyarakat. Walaupun dalam beberapa studi ya, termasuk di negara-negara barat itu mereka sudah tidak lagi menjadikan waduk sebagai alternatif dalam rangka untuk irigasi. Karena ancamannya juga sangat besar ya daripada manfaatnya. Bahkan di Amerika sejauh yang kami dapat tuh 1000 bendungan udah dibongkar, Mbak. Sudah diratakan karena justru kalau ini tidak dirawat, ini kan masalahnya adalah biaya perawatan bendungan itu sangat besar. Kalau pemerintah tidak ada dana atau tidak maksimal dalam perawatan, bisa jadi akan terjadi jebol tanggul, jebol waduk, sehingga justru akan menimbulkan korban nyawa. Nah, seperti kita ketahui, misalnya ada di Tangerang Selatan itu ada namanya Waduk Situ Gintung ya, pernah dengar mungkin? Ya. Itu pernah jebol dan memakan banyak korban nyawa. Jadi semestinya pemerintah juga harus melihat dan mudarat daripada waduk ini. Ya, toh sampai hari ini juga masyarakat di sekitar Purworejo tidak mengeluh soal kekeringan air, setahu saya. Ya. Lahan pertanian mereka masih tetap dialiri air dan sejuk, indah pemandangannya. Ya, justru artinya kalau ada waduk itu juga tidak menjawab persoalan karena masyarakat di sana justru sudah cukup nyaman dengan kondisi hari ini. Jadi mereka bisa menanam gitu ya, nyawa gitu, dan tidak ada kesulitan soal air. Jadi pertanyaan besarnya ini kepentingan siapa sebetulnya? Apakah ini kepentingan untuk rakyat atau kepentingan untuk oligarki? Dan kita tahu dan kita sangat yakin sekali bahwa Undang-Undang Omnibus Law itu adalah dalam rangka untuk kepentingan oligarki, kepentingan investor, kepentingan jadi bukan semata-mata untuk kepentingan rakyat Indonesia secara keseluruhan, termasuk yang Wadas ini ya, yang kemudian menjadi persoalan agraria yang ada di sana. Saya kira itu mungkin pendapatnya, Mbak. Oke, baik. Ditekankan tadi oleh Pak Gufroni bahwa tidak berebut karena memang itu murni punya rakyat. Artinya justru malah oknum-oknum tadi yang mungkin ingin merebut tadi tambang andesit yang kemudian juga bisa menghasilkan banyak sekali pundi-pundi rupiah dan termasuk juga untuk pembangunan waduk. Kita ke pertanyaan pemirsa. Pak Gufroni, ini sudah ada beberapa yang ingin bertanya. Yang pertama saya akan bacakan bahwa biasanya jika ada satu proyek atau juga pembangunan, ini akan ada wacana dan juga sosialisasi dari pemerintah untuk meminta persetujuan masyarakat sekitar. Saat ini seperti apa, Pak? Apakah sudah ada musyawarah terlebih dahulu? Setahu
sejak tahun 2013 memang sudah ada upaya-upaya sosialisasi ya. Namun ini juga tidak berjalan mulus ya. Karena memang lagi-lagi masyarakat tidak menerima soal adanya rencana-rencana tersebut, dan ada indikasi ada sesuatu informasi yang sengaja ditutup-tutupi. Masuk ya, lurah setempat itu memang lebih condong kepada kepentingan pemerintah ya, kepanjangan tangan dari pemerintah yang menyebut bahwa ini tidak berbahaya, ini nggak akan membuat masalah atau malah petaka bagi masyarakat. Toh ini hanya diambil batu-batunya saja, katanya. Jadi mereka hanya menjelaskan sesederhana itu. Tapi kan kemudian masyarakat bisa menyaksikan di situ banyak bulldozer, mobil-mobil truk ya yang hilir mudik, kemudian tanah hutan digali ya, dikeruk, sehingga masyarakat kemudian menjadi takut kalau suatu waktu akan menimbulkan bencana. Dan perlu diketahui bahwa berdasarkan hasil penelitian bahwa desa Wadas ini adalah desa yang rawan terjadinya longsor. Karena daerah-daerah bukit gitu ya, daerah-daerah perkebunan, pertanian, dan ini sudah pernah terjadi sebelumnya, terjadi longsor. Ya. Nah, kalau kemudian ini ada proyek penambangan, maka hal-hal yang pernah terjadi sebelumnya bisa jadi akan terulang kembali dan akan memakan korban nyawa ya. Jadi ini yang kemudian pemerintah tidak memperhatikan hal itu gitu. Nah, ini saya kira sebetulnya sederhana menurut saya adalah perlu dipikirkan terkait dengan lokasi lain. Jadi perlu dicari alternatif terkait dengan lokasi penambangan dan bisa diarahkan untuk lebih dekat ke bendungan. Karena yang sekarang ini kan radiusnya 10 km. Jadi itu, jadi memang kalau sosialisasi memang betul ada dilakukan, tetapi memang ada sesuatu yang tidak transparan, ada iming-iming ya, ada janji-janji, dan mereka sampai hari ini pun belum mendapatkan bayaran, Mbak. Ya. Yang katanya uang ganti untung. Karena ternyata ada mekanismenya, ada pengukuran lah, ada berkas-berkas surat-suratnya, kemudian yang lain segala macam, baru nanti akan ada pembayaran. Jadi prosesnya panjang sebetulnya. Walaupun memang ada yang menerima, saya kira juga mereka terpaksa, ya, karena tidak punya pilihan, atau karena mereka takut berhadapan dengan pemerintah atau polisi, sehingga mereka terpaksa untuk melepaskan tanahnya. Soal mereka nanti bagaimana mata pencariannya mungkin itu hal yang lain. Jadi kalaupun yang setuju, saya kira bukan setuju 100% ya. Tapi memang ada dan ketakutan sehingga mereka terpaksa untuk melepas tanah mereka yang sudah puluhan tahun mereka kelola. Demikian kira-kira, Mbak. Oke, baik. Ya, tadi menimbulkan ketakutan, traumatik, apalagi aparat datang ke rumah dengan jumlah yang cukup banyak, ini juga kan merasa terintimidasi begitu ya Pak Gufroni. Kita ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Oke, ini terkait dengan apakah selain teman-teman dari LBH, apakah Komnas HAM juga saat ini turut serta untuk melakukan pendampingan terhadap warga Wadas? Ya, betul. Jadi Komnas HAM ini sebetulnya sebelum tragedi hari Selasa memang sudah turun tangan, tetapi memang Komnas HAM tidak punya kewenangan yang lebih ya. Untuk bagaimana agar proyek ini untuk ditunda. Jadi, sebetulnya rekomendasi Komnas HAM itu kalau tidak minta agar ini ditunda terlebih dahulu agar penyelesaian secara mediasi itu bisa dilaksanakan. Jadi tidak boleh kemudian pemerintah memaksakan kehendak. Yang kedua adalah Komnas HAM juga, setahu yang kami dapatkan informasinya, juga meminta agar polisi untuk menarik diri, ya, menarik diri dari Desa Wadas untuk memulihkan trauma. Jadi kondisi masyarakat sedang trauma, lebih banyak di rumah, dan oleh karenanya lahan pertanian terbengkalai, anak-anak juga tidak sekolah, gitu ya.
Sehingga ini harus dipulihkan ini kondisi kejiwaan mereka karena mereka sedang tidak stabil ya, sudah traumatik yang sangat berat yang dialami oleh masyarakat di sana. Jadi setahu saya memang Komnas HAM sudah ikut, tetapi memang Komnas HAM tidak mempunyai kewenangan memaksa sifatnya. Jadi lagi-lagi ya kembali kepada untuk apakah ini mau ditunda atau seperti apa. Oke, kita ke pertanyaan terakhir Pak Gufroni. Ini soal seberapa optimiskah kawan-kawan yang kemudian melakukan pendampingan hukum untuk kemudian melawan dan juga membuktikan bahwa masyarakat masih punya nyali untuk menolak segala bentuk penindasan dan juga eksploitasi. Ya, Kak, ini kita nggak bicara optimis atau tidak ya, tapi ini lebih kepada panggilan teman-teman aktivis, teman-teman LBH untuk melakukan pendampingan hukum kepada masyarakat yang sampai hari ini mereka masih menolak terkait dengan proyek tersebut. Langkah-langkah hukum memang sudah dilakukan, termasuk gugatan ke PT UN, walaupun kami dengar kandas ya di Mahkamah Agung. Artinya putusan ini serta-merta untuk bisa dilaksanakan, tetapi kita ingat bahwa ada Mahkamah Konstitusi yang juga kita harus hormati juga, ya, di mana Undang-Undang Omnibus Law ini dinyatakan cacat dan diminta untuk pemerintah tidak melanjutkan proyek itu selama 2 tahun ini untuk pemerintah memperbaiki undang-undang itu. Ya, kenapa? Karena waduk itu juga bagian daripada proyek strategis nasional yang itu ada di dalam Undang-Undang Omnibus Law. Soal langkah-langkah hukum ke depan tentu kita akan koordinasi ya lebih lanjut. Tapi sementara saat ini adalah ya kita untuk tetap memperkuat barisan ya masyarakat sipil, termasuk juga di sana ada kalangan seniman yang sudah turun di sana, termasuk juga dari ormas ya, ormas baik dari Nahdlatul Ulama dan juga tentu dari kami dari Muhammadiyah. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Gufroni SHMH, Kepala Litigasi LBH PP Muhammadiyah, sudah membersamai kami, dan semoga ini menjadi pencerahan-pencerahan bagi kita bersama dan juga sekaligus klarifikasi yang terjadi di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Jawa Tengah terkait dengan Selasa kemarin yang dilakukan penangkapan dan juga upaya-upaya represivitas dari oknum kepolisian. Terakhir Pak Gufroni, apa yang ingin disampaikan terkait tema kita hari ini dan juga kasus Wadas ini, Pak? Silakan. Jadi kami minta agar kasus Wadas ini adalah kasus yang terakhir. Tidak boleh ada kasus-kasus serupa, tidak boleh ada tragedi pengepungan, ya seperti halnya di zaman Orde Baru. Ini adalah sesuatu yang sangat mencekam, dan pengerahan ribuan polisi itu tidak bisa dibenarkan. Jadi tentu pemerintah dan aparat harus mengedepankan humanisme dalam menyelesaikan permasalahan sengketa agraria dimanapun di seluruh Indonesia. Jadi penerapan pola-pola kekerasan yang dilakukan selama ini oleh polisian itu harus dihentikan, karena justru akan memperuncing masalah dan tidak akan menyelesaikan masalah sampai kapan. Demikian saya kira pendapat saya. Baik, terima kasih banyak sekali lagi Pak Gufroni SHMH, Kepala Litigasi LBH PP Muhammadiyah. Sukses, sehat selalu Pak. Semoga kita berharap bahwa konflik dan juga kericuhan tidak terjadi lagi, namun juga konflik ini juga bisa diselesaikan, dan juga pemerintah dan oknum kepolisian tadi yang seperti Bapak sampaikan ini bisa diproses secara hukum sehingga ada keadilan terhadap apa yang sudah dilakukan oleh oknum aparat kepolisian yang sudah melakukan penangkapan dan juga kekerasan terhadap warga Wadas. Terima kasih pemirsa Sultan TV, dan jangan lupa nanti besok hari Senin ya, maksud kami Senin sampai Jumat kita akan
dalam talk show Bincang hari ini di jam yang sama, jam 9 pagi. Dan pemirsa, nanti sore juga akan ada virtual journey with Sultan TV untuk bicara soal sejarah dan juga sedikit terkait dengan dunia broadcasting. Pemirsa, terima kasih banyak atas kebersamaan Anda, dan juga Pak Gufroni, terima kasih. Nanti kita akan sambung lagi di sesi selanjutnya tentunya dengan tema-tema menarik lainnya. Akhir kata, saya Delin Tanggungi beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.